Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an. Sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Al-Sani guna mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Selawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah ditempatkan di sisi beliau di surganya Allah nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu semua, sampailah kita pada acara inti kita pada pagi ini, yaitu kajian tematik kita dengan judul Metode Asani dalam Analisa SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Yang insya Allah akan disampaikan pada pagi ini oleh Bapak Ustadz Rizal Ahsani. Sebelumnya, tentu kita terlebih dahulu seperti biasa, kita sapa dulu Bapak Ustadz Rizal Hasani. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Helmi, Alhamdulillah nampak sehat sekali Pak Ustadz pada amin, pagi amin ini ya ya. Allah. Sehat Pak Helmi. Sebelum kita memulai Pak Ustadz, izinkan saya membacakan dua buah pantun. Silakan. Pergi ke pasar membeli pepaya, pulangnya lupa bawa dompet. Metode Asani luar biasa, SWOT dibahas, hati pun ngebet. Alhamdulillah. Strength kuat bukan cuma otot. Weakness bukan alasan mengeluh. Opportunity datang, jangan dicopot. Triad dihadapi, jangan mengadu. Untuk lebih lengkapnya, dipersilakan Pak Ustadz. Syukur Pak Helmi. Saya nggak siap dengan pantun kayaknya ini. Tapi ke Bapak nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri wa hal min mudzakir. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan, dan nikmat panjang umur, dan khususnya nikmat bersama Al-Quran. Nikmat bersama Al-Quran tidak semua orang berikan, hanya Allah berikan kepada orang-orang tertentu dan orang-orang pilihan. Bersyukur kita dipilih oleh Allah untuk mencintai Al-Quran. Selawat, bering salam, tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita di dalamnya. Kita sangat mengharapkan suatu saat kelak bisa berjumpa dengan beliau, kemudian kita pun bisa memeluk tubuh beliau, dan bersama-sama beliau kita memasuki surganya Allah. Baik Bapak Ibu semuanya, rencana pagi ini kita akan menayangkan struktur anatomi dari metode Al-Sani. Sebenarnya 2-3 bulan yang lalu saya mikir apakah saya akan menginvestasikan ini, lama berpikir, kadang-kadang silakan, tapi tidak hati, kadang-kadang nggak usah, kadang iya jalankan, kadang lagi nggak usah. Jadi gitu terus ya, iya, enggak. Akhirnya saya putuskan, ya
kita tampilkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi para peserta semuanya. Baik Bapak Ibu, presentasi ini kita beri judul analisa SWOT. Silakan Bu Nina. Ya, ini Bapak Ibu, saya mengakui bahwa pengalaman masa lalu saya eh, tidak yang baik, jadi saya mencoba mencari keping-kepingan yang mudah-mudahan ada baiknya juga ya. Saya mencoba mencari, nah di sini ketemu saya analisa SWOT. Kami dulu di kantor kalau membuat sebuah rencana ke depan, kita selalu memulai dengan analisa SWOT. Sehingga saking seringnya di analisa SWOT, kadang-kadang dipresetkan menjadi analisa SWOT gitu ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya mulai, saya disclaimer dulu. Pertama, bahwa ini hanya untuk lingkungan sendiri. Jadi konsumsi internal Al-Hasani. Kita tidak bicarakan metode manapun yang ada di luar. Jadi hanya konsumsi internal Al-Hasani. Kemudian yang kedua, disclaimer saya adalah hanya membicarakan metode Al-Hasani. Jadi tadi konsumsi kita sendiri, kemudian kita bicarakan metode Al-Hasani aja, kita tidak bicarakan metode siapapun. Di ketiga, kita membicarakan kelebihan, bukan kelebihan, tapi kekuatan. Apa bedanya? Kalau kita membicarakan kelebihan, pasti ada pembanding. Tapi kalau kekuatan, kita nggak perlu pembanding. Contohnya dalam satu statement. Saya punya uang bisa 1 triliun. Dengan 1 triliun ini, apa yang bisa saya perbuat? Nah, itu namanya kekuatan. Saya punya dana 1 triliun. Apa yang bisa saya perbuat? Apakah saya membuat pabrik? Apakah saya akan membuat suatu produk? Atau saya menjadikan apa 1 triliun? Itu kekuatan. Tapi kalau membandingkan, oh 1 triliun, saya lebih kaya dari si B, saya lebih kaya dari si C. Maka kita tidak membahas saya lebih kaya, lebih itu enggak. Tapi dengan uang 1 triliun, apa yang bisa kita lakukan? Jadi kita perspektifnya bahwa kita hanya bicara kekuatan. Maka namanya SWOT, strength. Ya, oke, baik. Itu disclaimer dari saya 3 poin. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membicarakan pertama pendahuluan. Dimajukan Bu Nina. Bicara pendahuluan, ya, seperti yang saya buka tadi. Kemudian kita bicara, itu balik dulu. Dan sebelumnya. Nah, kedua kita bicara strength, kekuatan kita apa di metode Al-Hasani. Kemudian weakness, apa kelemahan kita. Kemudian kita bicara opportunities, peluang kita dalam membumikan metode Al-Hasani, kemudian threat atau hambatan, kemudian penutup. Nah, baik, pendahuluan. Ini memang saya melihat, membaca, mempelajari sebelum saya menyusun metode ini juga saya sudah baca beberapa metode. Jadi saya banding-bandingkan, loh kok metode ini beda dengan metode A, beda dengan B, B beda dengan C, C beda dengan E. Kalau gitu saya bisa juga bikin metode yang saya bilang kan, karena masing-masing metode beda-beda. Kemudian yang kedua pendahuluannya adalah mendengar testimoni beberapa peserta. Jadi testimoni peserta itu saya coba rekam sehingga saya mencoba mempresentasikan kembali. Kemudian pengalaman saya menyusun sendiri, bagaimana menyusun kata benda, bagaimana menyusun kata kerja, apa yang diperlukan, kemudian dan seterusnya. Jadi pengalaman menyusun ini juga menjadi latar belakang saya mempresentasikan ini. Nah, yang berikutnya adalah agar peserta istiqomah. Tujuan terakhir adalah bagaimana peserta Al-Hasani bisa istiqomah bersama Al-Quran. Kemudian yang lainnya bisa mencintai Al-Quran, bisa kita berniat bahwa kita satu saat nanti saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ada dalam pelukan Al-Quran. Menjadikan Al-Quran ini sebagai kebutuhan pokok kita, bukan lagi kebutuhan subsidi. Kebutuhan Al-Quran kita tidak bisa digantikan oleh kebutuhan-kebutuhan lain. Al-Quran merupakan nyawa bagi kita. Al-Quran merupakan kegiatan utama kita, bukanlah kegiatan subsidiary, bukanlah kegiatan sampingan. Kalau saya sibuk, saya tinggalkan Al-Quran. Nah, kalau saya longgar, baru saya belajar Al-Quran. Enggak. Kita akan luangkan waktu kita untuk Al-Quran. Kegiatan lain mengalah demi Al-Quran. Itu kira-kira pendahuluan dari saya. Baik, berikutnya silakan Bu Nina. Nah, strength, apa kekuatan kita? Saya mencoba menyusun apa-apa aja yang menjadi kekuatan kita. Apa modal kita ya? Nah, pertama saya coba mendefinisikan 5 pilar Al-Hasani. 5 pilar itu merupakan strength dari kita.
Kemudian kedua, modul materi dan modul latihan. Yang keempat, ketiga, 4 poin kata kerja. Yang keempat, huruf Sya. Yang kelima, kamus Muhammad Yunus dan Al-Munamir. Yang keenam, tips latihan. Yang ketujuh, contoh langsung dalam Al-Quran. Kita tidak pernah membuat contoh dari percakapan-percakapan. Kemudian yang kedelapan, 3 tabel kata kerja yang ada di materi kita. Yang kesembilan, escape clause. Escape clause ini saya masukkan juga mengantisipasi hal-hal yang mungkin tidak ada di materi kita. Kemudian yang ke-10, yang sama-sama kita senang bersama adalah diskusi bersama Habibinya Al-Hasani, Bapak Hadir. Itu merupakan strength dari metode kita juga. Kemudian ke-11, bunga rampai. Dan yang ke-12, Zoom. Itu kekuatan kita juga. Baik, mari kita pilah satu persatu. Baik, Bapak Ibu, kita tahu 5 pilar kita. Pertama, kita belajar Quran, mencari ridha Allah. Ya, kita tidak mencari apapun. Kita hanya semata-mata mencari ridha Allah. Jadi tidak ada gesekan di Zoom kita. Kalau kita mencari ridha Allah, makanya semua selesai. Oh, saya nggak senang dengan si A. Oh, saya nggak enak dengan si B. Nggak ada lagi. Ya, kita betul-betul mencari ridha Allah. Yang kedua, kalau kita menjalani kesulitan, kita betul-betul sering bertobat kepada Allah. Karena dosa-dosa masa lalu kita itu bisa mempersulit kita dalam memahami Quran. Ketiga, hajat yang kuat. Hajat yang kuat itu bisa dites dengan pada saat yang sama ada keperluan yang lain. Nah, siapa yang kita kalahkan? Apakah kita izin Pak Ustadz, izin ya, saya ada perlu A, ada perlu ini, ada perlu itu. Nah, tinggal kita nih. Kalau kita hajat kuat, maka yang lain bisa minggir. Itu hajat yang kuat. Kemudian Bapak Ibu yakinkan bahwa Al-Quran itu mudah. Nggak mungkin sebuah SOP itu sulit untuk dipahami. Kemudian yang berikutnya adalah istiqomah. Nah, dengan 5 pilar ini, kita bisa menyadari bahwa betapa pentingnya memahami Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kalau orang tidak berpedoman pada Al-Quran, rasa-rasanya lebih banyak sesatnya. Jadi kita menyadari betapa pentingnya dalam memahami Al-Quran. Nah, 5 pilar ini membuat kita tetap bisa bersemangat dalam belajar Quran. Karena materinya dalam pengalaman saya, 5 pilar ini kita pahami bisa dampaknya 95%. Kalau Bapak Ibu sudah senang belajar, sudah mencari ridha Allah, maka belajarnya nyaman. Tapi kalau masih ada pengaruh kiri kanan, gesekan-gesekan, maka kita akan nggak semangat. Jadi menyadari betapa pentingnya memahami Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang kedua, ingin selalu bersama Al-Quran dalam segala kondisi. Kita nggak peduli lagi apakah kita sakit, kita nggak peduli lagi apakah dunia hiruk pikuk, kita tidak peduli lagi. Pokoknya pada saat kita belajar Quran, maka yang lain semua minggir. Saya sekali lagi Bapak Ibu, betapa banyaknya undangan ke saya, runi-runian, banyak undangan acara-acara gini, maka selalu saya jawab standar, maaf, saya sedang mengajar. Saya bersama peserta Al-Hasani. Jadi mereka juga sadar dan mereka tidak mengajak lagi dan tidak pernah lagi marah ke saya. Kenapa? Mereka menyadari. Karena selalu saya jawab seperti itu, standar. Ingin selalu bersama Quran dalam segala kondisi. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa Quran sebagai pedoman hidup mudah dipahami. Mudah kita pahami. Nanti kita buktikan bagaimana Al-Quran itu mudah dipahami dengan materi-materi yang ada pada kita. Ini 5 pilar. Kalau dulu istilahnya di belajar di Tazkiyah, setelah dia sampai ke 5 pilar ini, duduk peserta pun berbeda katanya. Dulu kalau tidak disampaikan 5 pilar, pernah kami uji Bapak Ibu ya, tidak disampaikan 5 pilar ini, maka peserta itu mundar-mandir lah, cuek lah, dan segala macam ngomong lah kiri kanan. Begitu kita sampaikan 5 pilar, insya Allah mereka fokus mendengarkan materi-materi yang ada. Jadi 5 pilar ini termasuk pengaruhnya bisa 95% dibanding dengan, ini kita sebut dengan soft kompetensi, hard kompetensi materi itu ngikut. Kalau 5 pilar ini kita mantapkan, insya Allah materi itu bisa ikut. Baik, Bapak Ibu, lanjut Bu Nina. Oke, modul materi dan modul latihan. Bapak Ibu selalu saya katakan pada saat Bapak Ibu belajar, tolong di meja Ibu sudah ada modul materi dan modul latihan. Catatan, yang bukunya buku folio, kemudian 2 kamus, Muhammad Yunus dan Munamir, serta Al-Quran. Nah, modul materi kita menggunakan bahasa Indonesia sehingga mudah dipahami. Kita tidak pernah ada materi kita bahasanya bahasa nusarah.
Kecuali kalau tidak bisa ada terjemahannya seperti huruf jer. Sampai sekarang saya melihat terjemahan huruf jer itu apa, tapi belum ketemu saya. Jadi akhirnya adalah sudah tetap pakai terjemahan huruf jer. Atau dulu fatah, kasrah, domah itu dulu istilah kita adalah di atas, di bawah, dan di depan. Kita di Padang ya. Tapi pada saat saya sampaikan itu, ibu-ibu protes yang pertama belajar, Pak Ustadz kami nggak ngerti itu apa di atas, di bawah, di depan. Yang kami tahu fatah, kasrah, domah. Oke, kita pakai istilah fatah, kasrah, domah karena itu sudah terbiasa. Jadi kita hindari bahasa-bahasa yang eh, bahasa Nusantara. Kenapa? Supaya gampang Bapak Ibu memahaminya. Kita Filmadi, kita nggak sebut. Bahkan dulu ada peserta kita, satu orang, kalau disebut Filmadi, awas, saya keluar katanya. Sambil bercanda ya, ya. Kalau disebut domir, saya nggak belajar lagi katanya. Sehingga kita selalu mengatakan dalam bahasa Indonesia. Sehingga Bapak Ibu gampang dalam memahaminya. Nah, itu modul materi dan modul latihan. Kemudian di modul latihan, Bapak Ibu bisa melihat tujuh langkah itu ya. 7 langkah itu tanpa disengaja Bapak Ibu boleh lihat, nanti sering dibaca Bapak Ibu ya. Ternyata 7 langkah tips latihan itu saya baru sadar sekarang, jangan-jangan ini anugerah Allah yang menyatakan 7 lapis langit. Saya nggak sadar kenapa kok tiba-tiba 7 langkah. Tulis ayat yang akan ditembakkan dalam buku khusus. Tulis. Kenapa saya nyuruh nulis? Ternyata ada ayatnya. Al-yawma naktim ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Jadi pada saat mulut ditutup, maka yang bicara adalah tangan manusia. Tangan kita bicara nanti. Makanya kok bisa tulis ya? Saya nggak nyangka dulu tuh, nggak pernah ngaitkan kayak itu. Tapi tulis sehingga tangan kita menjadi saksi. Kemudian penggal ayat-ayat sesuai dengan komponen yang ada. Kenapa ada penggal? Karena ada huruf yang tidak bisa disambung. Ada 6 huruf yang nggak bisa disambung. Alif, dal, zal, ra, zai, dan waw. Prinsipnya satu kata itu tersambung semuanya. Tapi karena ada 6 huruf tidak bisa disambung, maka ayat itu bisa terpisah. Padahal dia satu bagian. Maka harus dipenggal. Kemudian bila terdapat kata kerja, 4 poin nanti masuk 4 poinnya ya. Kemudian bila terdapat kata benda. Jadi urainya bila terdapat huruf bermana, hafal saja. Kata ganti, kata tunjuk, dan kata penghubung. Kemudian uraikan kata, arti kata per kata. Kemudian susun dalam bahasa Indonesia. Jadi 7 langkah ini saya baru sadar sekarang, oh ini satu step prosedur yang tertata, terstruktur. Jadi pada saat menerjemahkan satu ayat, Bapak Ibu punya toolnya yang mumpuni. Nah itu modul materi dan modul latihan. Kemudian yang kedua, ringkas dan padat ya. Kita ringkas, tidak banyak istilah yang kita tambahkan, dan padat. Jadi kita efisiensi sekali. Tidak kita masukkan kalimat-kalimat yang mungkin yang tidak perlu ya, tidak merubah arti. Nah, yang ketiga, kita mempunyai rumus-rumus yang mudah diingat. Fa'ala pada saat pelaku gunanya dimatikan. Fa'alna. Nah, ini saya belajar dulu, ada diskusi sama 2 orang dulu. Dia juga ahli matematik. Pada saat awalnya itu kita mencoba tanpa rumus. Nah, setelah kita diskusi, akhirnya kita ciptakan sebuah rumus yang ada di halaman materi tadi. Pada saat pelakunya guna, kita sukunkan. Jadi X itu adalah huruf pertama, huruf kedua, dan huruf ketiga. Pada saat pelaku guna, disukunkan. Nah, itu rumusnya. Kemudian di 3 tabel terakhir juga ada rumus. Kalau pola af'ala, apa rumusnya? Doma sukun kasrah. Kalau pola fa'ala, doma fathah kasrah. Itu rumus-rumus yang mudah diingat. Nah, kami sarankan Bapak Ibu menempel rumus-rumus ini yang ada di rumah Bapak Ibu. Entah itu di meja, entah itu di ruang makan, entah itu di ruang tamu, dan sebagainya. Rumus. Maka Pak Adi sering tuh, kalau fa'lan, maka yakinlah kita. Rumusnya fa'lan itu berarti dia ke BKK. Itu betul-betul rumus. Kemudian kita buat secara sistematis, SOP. Bila saya dulu dari kantor, salah satu tim pembuat SOP. Jadi SOP itu kita buat dari depan sampai selesai. Apa tugas pertama yang pertama dikerjakan? Mulai. Bahkan sampai menghidupkan komputer pun kita SOP kan. Hidupkan komputer, masuk ke ini, masuk ke sana. Jadi SOP itu sistematis. Jadi misalnya membayar uang kepada pelanggan. Pertama, minta KTP. Pastikan bahwa yang punya KTP adalah orang yang bersangkutan. Kedua, cek berkas yang ada. Benar nggak si A ini sebagai orang yang berhak kita bayarkan. Cek spesimennya. Itu diuraikan semua. Lalu setelah cocok semuanya,
ambil uang di kas. Kemudian hitung. Hitung-hitung tuh, dihitung. Setelah itu diserahkan, dihitung lagi. Nah, terus dicocokkan setelah dia tekan berkas tanda terima uang, cocokkan tanda tangan dia yang tekan barusan dengan tanda tangan dia yang sebelumnya. Dicocokkan semuanya. Itu SOP, nah sistematis. Kemudian yang kelima dengan materi bahasa Indonesia tadi, fokus dalam kosakata. Sehingga kita tidak dibebankan dengan istilah-istilah, fi'il madi, fi'il mudhari, dan sebagainya. Yang keenam, dengan bahasa Indonesia materi mudah dikomunikasikan. Mudah ditanya, ini gimana ini gimana, sehingga mudah dikomunikasikan. Nah, itu kekuatan dari modul materi dan modul latihan. Maju, Bu. Dina. 4 poin. 4 poin ini saya mau coba mempraktikkan ya. Dengan 4 poin ini, Al-Quran serasa mudah. Serasa mudah. Kemudian, caranya terstruktur dalam menerjemahkan satu penggalan kata kerja. Kemudian, mudah dalam menentukan bentuk kata kerja sekaligus pelakunya siapa. Kemudian, mudah juga menemukan arti kata dalam kamus. Kemudian juga dengan keempat poin ini kita menguasai pola-pola yang ada dalam kata kerja. Kemudian mudah dalam menerjemahkan kata kerja. Kita coba simulasikan Bapak Ibu semuanya. Stop dulu Bu Nina. 4 poin ini. Dan 4 poin ini merupakan sebuah kekuatan utama kita. Saya mencoba simulasikan. 4 poin. 4 poin itu sekali lagi kalau ibarat perang itu rudal apa namanya itu ya. 4 poin. Kata, kita menemukan satu kata. Kata kerja ya. Kata kerja. Kita urai dengan 4 poin. Bentuk, ya. Kemudian pelaku siapa? Kemudian akar katanya. Kemudian pola. Dengan kita berurut, ketemu bentuk, ketemu pelaku, ketemu kata kerja, dan ketemu pola, maka dengan mudah kita mendapatkan arti dari kata tersebut. Pertama saya menemukan ini, Bapak Ibu, terus terang saya nggak tahu apakah di tempatnya juga ada, saya tidak akan pernah bercerita tentang orang lain. Tidak akan pernah saya menceritakan metode yang lain. Saat menemukan 4 poin ini, saya sempat, apa istilahnya itu, Bu? Arab-Arab cemas. Andai saja ulama membid'ahkan saya, apa jawab saya? Kami tidak pernah belajar 4 poin ini, andai saja ya. Apa jawab saya? Lalu, jangan-jangan Arab Saudi, kamu bisa-bisa aja, nggak ada di sini, kata Arab Saudi. Maka saat itu saya kokoh, insya Allah saya akan pertahankan 4 poin ini. Nah, saya mencoba ketemu kata-kata, misalnya saya mencari kata-kata, saya terimakan bukan nyambung-nyambung ya. Sebelum pola ini ketemu sama saya. Nah, pola ini ketemu sama saya saat bertemu ayat yunfikuna. Nah, saya temukan satu kata yunfikuna, misalnya ya, yunfikuna. Nah, kita ambil kata yunfikuna. Nah, kata yunfikuna dengan gampang kita dengan belajar teori, kita tahu nih bahwa dia adalah kakak SAD. Nah, dengan yu dan masukana kita tahu dia kakak SAD. Bapak Ibu, mungkin bagi Bapak Ibu, itu udah tahu saya. Tapi pergilah ke alam sana, ke luar sana. Nggak ada yang tahu Bapak Ibu semuanya. Banyak yang nggak tahu. Bapak Ibu syukur sudah masuk, oh saya tahu kakak SAD itu pelakunya. Iya, bagi Bapak Ibu, iya saya akui dia udah tahu. Tapi di luar sana banyak yang nggak tahu Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi dengan demikian kita tahu, oh ini kakak SAD. Kenapa? Ada huruf kakak SAD-nya, rumusnya U. Nah, siapa pelakunya ini? U dan warna. Ini merupakan sebuah rumusan. Itu kakak SAD. Sekaligus huruf yang sama menentukan pelakunya. Nah, dengan tahu bentuk dan pelaku, 50% kata tersebut sudah bisa kita serap. Nah, mereka sedang akan. Nah, kan udah tahu. Mereka sedang akan apa? Kita penasaran. Nah, titik dulu. Lalu kita mencari akar katanya apa. Nah, di modul kita sudah bisa cara mencari akar kata. Buang tanda alif lam mamimu dia kalau kata benda, tanda kata benda. Buang tanda kata kerjanya. Apa tanda kata kerja sini? Ya, yu, dan musukun. Nah, tinggal 3 huruf. Akar kata selalu 3 huruf, Bapak Ibu semuanya. Selalu 3 huruf. Kecuali pola fa, lala. Nah, kita selalu akar kata 3 huruf. Nah, mudahnya Al-Quran itu dia akar kata.
Akar kata itu merupakan pintu masuk utama dari kemudahan Al-Quran. Saya mengatakan seperti itu, tidak ada bahasa di muka bumi ini yang semudah Al-Quran, yang seteratur Al-Quran. Saya katakan akar kata dalam bahasa Indonesia bisa 4 huruf, diam, bisa 5 huruf, makan, pergi, bisa 6 huruf, keluar, bisa 7 huruf, tinggal, macam-macam, tidak terstruktur. Bahasa Inggris juga gitu, go, 2, pay, 3, calculate, calculate 9. Sementara bahasa Jepang ada satu kata itu yang 20 huruf. Nah, kalau kita bahasa Jepang susah lagi. Nah, Al-Quran selalu 3 huruf. Saya mengatakan Al-Quran ini akar katanya, kalau kita bandingkan Bapak Ibu, Al-Quran itu dengan bahasa-bahasa manapun yang ada di kampung ini, bagaikan sebutir mutiara di atas tumpukan pasir. Di atas tumpukan lumpur, mutiara. Jadi Al-Quran itu katanya sangat mutiara sekali. Dia 3 huruf. Nah, cari aja 3 hurufnya apa ini? Buang yuk, bang. Nafkah. Nafkah. Nah, tinggal dibuka kamus. Tadi kita kekuatan kita ada kamus. Buka kamus nafkah. Nah, kemudian setelah bahan nafkah, artinya apa nafkah? Oh, berubah lah, menghabiskan. Nah, ini polanya apa? Polanya, karena kita tahu, do masuk ke kafrah, maka polanya adalah af'ala. Nah, begitu kita tahu polanya af'ala, maka kita kata nafkah, kita konversi menjadi pola fala, maka jadilah dia kata anfaka. Kita tinggal buka kamus, di nafkah, di bawahnya ada anfaka. Maka kita dapat artinya menafkah. Jadi mereka sedang akan menafkahkan. Menafkahkan. Nah, terstruktur dengan 4 poin ini, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya 4 poin ini betul-betul peserta ini menguasai seutuhnya. Tidak ada ragu lagi untuk sebuah kata kerja. Oke, ditutup lagi, Bu Nina, kembalikan ke materi tadi, Bu Nina. Nah, oke. Itu 4 poin, Bapak Ibu ya. Dengan 4 poin, Al-Quran terasa mudah. Sangat mudah sekali Al-Quran. Walqad yasanna Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh-sungguh kami telah memudahkan Al-Quran. Walaqad yasanna Qur'ana lizikri untuk dipelajari. Maka belakangnya fahal min mudzakir. Ada yang mau enggak? Saya menerjemahkannya seperti itu. Ada yang mau enggak? Oh, maka saya bilang mau. Jadi mau kita. Jadi Al-Quran itu serasa mudah dengan 4 poin. Kemudian yang kedua, terstruktur dalam menerjemahkan satu penggalan kata kerja. Terstruktur. Bapak Ibu caplok, ambil kata kerja, terjemahkan. Ambil caplok satu, uraikan 4 poin, insya Allah. Tidak ada satu kata kerja yang tidak terurai. Kecuali ada 1-2 kata yang tidak ada dalam kamus Muhammad Yunus dan Munawir. Kita ambil depak aja. Kemudian mudah dalam menentukan bentuk kata kerja dan sekaligus pelakunya. Kenapa? Karena bentuk kata kerja dengan pelaku itu sama rumusnya, sama tanda-tandanya. Kemudian mudah menemukan akar kata. Akar katanya, Bapak Ibu insya Allah mudah dalam menemukan akar kata dalam kamus. Ada Bapak Ibu yang punya kamus, yang 20 tahun di punya kamus nggak bisa buka-buka. Tapi alhamdulillah dengan belajar di Al-Sani bisa membuka kamus. Bahkan peserta baru pun itu entah 2 kali masuk, 3 kali masuk, udah bisa buka kamus ya. Jadi mudah menemukan akar kata dalam kamus. Kemudian di kamus tadi kita menguasai pola-pola yang ada dalam kata kerja. Apa saja yang ada pola-pola ini dengan melihat huruf tambahannya. Oh, fa'ala, af'ala, fa'ala. Insya Allah Bapak Ibu semuanya sudah mantap. Kemudian mudah dalam menerjemahkan kata kerja. Kami sedang akan menjadikan. Dia telah kafir dan sebagainya. Itu 4 poin. Sekali lagi 4 poin ini merupakan senjata utama kita dalam menerjemahkan sebuah kata kerja dalam Al-Quran. Baik, berikutnya kita sambung. Huruf Sya. Huruf Sya juga merupakan sebuah strength dari metode Al-Sani. Huruf Sya mungkin kalau saya terus terang agak ini semi autodidak nih Bu ya. Huruf Sya ini. Saya punya anak yang dapat nilai munjid di Gontor itu sempurna. Katanya 10 ya. Tapi pada saat ke saya dia agak sedikit kikir. Jadi huruf Sya ini agak apa istilahnya itu? Mencokek-cokek ilmu dia susah. Dia bilang, B, huruf Sya itu
di depan, di tengah, belakang, kabur dia. B, huruf sya itu ada 1, ada 2, ada 3, dia kabur. Nah, disitulah saya baru mengolak-alik, mengutak-ngutik ya. Saya definisikan huruf sya itu. Apa huruf sya? Nah, huruf sya kita tahu adalah alif, waw, dan ya. Kapan dia menjadi huruf sya? Apabila dia bagian dari akar kata. Yang 3 huruf tadi. Kalau dia bukan akar kata, dia bukan huruf sya. Jadi huruf sya itu alif, waw, dan ya itu adalah salah satu di tiga akar kata tadi. Kalau bukan akar kata, dia tidak. Karena alif, waw, dan ya itu macam banyak. Alif, waw, dan ya bisa sebagai pola, bisa sebagai superlatif, bisa sebagai jamak, dan sebagainya. Alif, waw, dan ya itu adalah huruf paling banyak dalam Al-Quran. Alif lebih banyak lagi itu. Mungkin yang paling banyak itu alif. Jadi alif, waw, dan ya itu kita harus tahu kapan dia sebagai pola, kapan dia sebagai akar kata, kapan dia sebagai pola jamak. Kita definisikan huruf sya itu bahwa huruf sya adalah alif, waw, dan ya yang merupakan akar kata. Nah, kemudian kita juga tahu karakternya. Apa karakter huruf sya itu? Pertama, dia bisa menghilang. Kedua, dia bisa melebur. Yang ketiga, dia bisa berubah dari alif ke waw, waw ke ya. Nah, huruf sya inilah yang merupakan strength dari metode Al-Sani. Yang saya coba mendefinisikannya, saya lihat di tempat lain, ya saya bukan nggak ada ya, tapi saya belum menemukan. Nah, maka kita bangun sendiri karakternya itu. Kemudian kaidah, kita punya kaidah, ada 10 kaidah, 9 kaidah, di plus di bentuk-bentuk dalam kata bendanya. Jadi kaidah huruf sya ini, sepanjang yang saya tahu sekarang ini, merupakan jembatan. Ibarat kita jalan ini dari satu tebing ke tebing yang lain, di tengahnya sungai, tanpa huruf sya, tanpa jembatan, kita tidak bisa menyeberang. Nah, kaidah huruf sya ini saya muat sendiri, Bu. Makanya Bapak Ibu lihat ya, urutannya itu persis. Nah, Pak ditutup sedikit, Bu Nina. Nah, Ibu Sia ini saya coba presentasi sedikit. Tutup dulu Bu Nina. Bu Nina, oke. Huruf sya ini lahir dari rahimnya Al-Sani. Kenapa? Maka kita namakan dia adalah sya, semi irregular Al-Hasani. Saya belajar di bahasa Inggris ada irregular verb. Irregular verb itu dari go jadi when. Dari do jadi did. Itu kenapa go jadi when? Nggak ada jawaban. Saya pernah tanya ke seorang mu'alaf, ya sudah pindah ke dalam agama Islam, convert ke agama Islam, saya tanya, kenapa kok go jadi when? Dia bilang apa? Turun dari langit. Jadi nggak bisa dijawab. Sementara irregular dalam Al-Quran bisa terjawab. Dari situ saya menetapkan. Maka namanya adalah semi irregular. Dibilang irregular enggak, dibilang regular juga enggak. Jadi tengah-tengah dia. Nah, pada saat kita suara saya bisa kedengaran ya. Sebentar, kita cari penghapus dulu ya. Dengar, Pak Ustadz. Dengar ya. Semi irregular itu bisa satu huruf, bisa 2 huruf, dan bisa 3 huruf. Saya mencoba satu huruf dulu. Satu huruf di depan. Nah, A, wa, ya. Saya ambil satu contoh. Yang A di depan apa ini? Oh, Aminah. Nah, Aminah. Yang wa apa nih? Wa ada. Wa ada. Yang ya apa? Yasa. Nah, saya ambil contoh. Nah, kata 3 ini saya kutak-katik. Bagaimana dalam KKL? Bagaimana dalam KKSAD dan bagaimana dalam KKP? Yang satu huruf dulu. Satu huruf. Nah, kita lihat dalam KKL dia. Satu huruf. Kita tahu rumus. Ini analisa Bapak Ibu. Jadi analisa ini jadi bukan menghafal analisa. Saya tahu KKL. Rumusnya apa? KKL. Nah, rumusnya kan di belakang nih. Disukunkan. Huruf sya itu dia kalau disukunkan atau di depannya sukun atau belakangnya sukun, dia beraksi. Dia sangat empati. Dia sangat respect terhadap lingkungannya. Jadi dia nggak mau kalau ada terjadi sesuatu di huruf depan dia atau huruf belakang dia beraksi. Nah, di sini kalau pola KKL, mulai huwa sampai nahnu, di huna baru sukun, di belakang. Rumusnya belakang. Jadi untuk KKL yang di depan, satu huruf nggak ada masalah. Maka tidak ada kaidah satu dalam KKL. Dia baru ada menghilang atau berubah di KKSAD. Di KKSAD. Itu pun tidak semua huruf, hanya di wa. Kalau di alif dan ya, dia tetap ada. Di wa yang hilang. Saya contoh wa ada tadi. Wa ada. Saat dia buat KKSAD menjadi ya itu. Nah,
Ya itu. Hilang dia waw sini. Mestinya kan yau itu. Nah, yau oleh rumus dia yau itu. Tapi karena dia disukunkan, bahasa saya pada saat kita temukan, saya daripada mati, bagus kabur dari rumah katanya. Daripada saya seperti ini, kabur katanya, kabur dari rumahnya. Makanya menjadi yang itu. Pada saat bahasa belajar pertama. Jadi huruf Syiah itu, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu ada kronologisnya. Kan ada yang bertanya ke saya, Pak Ustadz kenapa nggak KKL sama KKL aja di 1 KKL, 2 KKL, 3 KKL, 4 KKL, atau yang habis itu baru 5 KSAD, 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 KKP. Saya bilang ini historisnya nggak bisa dihindari. Ini sejarah jejak digitalnya itu. Jadi dari poin 1 KSAD itu daftarnya. Nah, Rusia, kita kembali ke Rusia. Oke, Rusia. Nah, kita definisikan dia adalah apabila alif, waw, dan ya masuk ke akar kata. Karakternya jelas, menghilang, berubah bentuk, dan melebur. Nah, kita punya kaidah. Kemudian kaidah ini mudah bagi kita untuk mengidentifikasi ini. Oh, di huruf Sia nih. Kalau setelah dibuang kata kerja, kata benda, huruf tandanya, tinggal 2 huruf, oh ini ada huruf Sia nih. Apalagi kalau 1 huruf, oh ini huruf Sia nih. Jadi dengan mudah kita bisa mengidentifikasi huruf Sia yang hilang itu. Bisa kita baca misalnya alam tara, tara, oh ini tinggal tara aja, 1 huruf, ta dan ra. Tanya ke sade, tinggal ra 1. Oh, kalau ra 1 itu berarti akhir katanya adalah ra'aya. Nah, itu gampang di identifikasi. Atau misalnya ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum. Ku tinggal 1 huruf ini. Apa ini? Oh, wakaya. Insya Allah dengan semua definisi karakter dan kaidah kita bisa menemukan huruf Sia yang hilangkah, kalau dia melebur, kemana meleburnya, kalau dia berubah, dari mana ke mana perubahannya. Itu huruf Sia. Kekuatan kita di situ. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan kaidah-kaidah Sia ini betul-betul bisa dipahami semuanya. Lanjut Bu, Nina. Kamus. Kamus Muhammad Yunus dan Munawir. Itu di materi kita jelas itu Bu ya. Bagaimana pendapat seorang penganu pondok pesantren alumni dari Madinah. Beliau adalah dari Madinah yaitu Pak Kiai Haji Faisal, pengasuh pondok pesantren di Nurul Ilmi di Bojonggede. Dia ada di halaman, Ibu bisa lihat di halaman kata pengantar. Itu ada di halaman ini, halaman 2 ya. Kiai Haji Faisal Muhammad Ali Nurdin SMA, pengasuh pondok pesantren Nurul Ilmi Bojonggede, Bogor. Nah, beliau mengatakan 2 kamus ini cukup untuk menerjemahkan Al-Quran. Dia tamatan Madinah ya. Nah, saya juga bukan itu dia, saya pernah keliling ke beberapa pondok, keliling ke pondok A, B, C, dan D. Di sana rata-rata pakai Munawir dan Mahmud Yunus. Sehingga kita coba pakai 2 ini. Sebelumnya kita pakai kamus yang lain, tapi nggak cocok ya. Cocoknya Mahmud Yunus dan Munawir. Jadi bisa belajar mandiri, Bapak Ibu, untuk menambah kosakata. Bapak Ibu membaca Quran, kalau tidak diberikan kamus nanti gimana nih ketemu kata ini. Jadi dengan kamus Muhammad Yunus dan Munawir tadi, Ibu bisa belajar. Bapak Ibu peserta arisan ini bisa belajar mandiri untuk menambah kosakata. Ibu targetkan 5 kata 1 hari nambah kosakata, 10 itu tergantung Ibu dengan adanya kamus. Kalau tidak ada kamus, ya kita nggak tahu kosakatanya. Kemudian kamus juga membantu untuk menentukan kata benda dengan segala turunannya. Jadi kita di kamus itu kita harus melihat kata benda. Kalau kata benda ini kita bukukan, Bu, mungkin 1 buku habis. Tapi dengan adanya kamus, insya Allah kita bisa. Jadi nanti sesuai kamus saja, sesuai kamus. Kamus bicara KBPA, ya KBPA. Kalau bicara KBPP, ya KBPP. Kalau bicara tunggal, tunggal. Pada jamak, jamak. Jadi membantu untuk menentukan kata benda dengan segala turunannya. Kemudian mendapatkan arti huruf bermana, juga huruf bermana. Jadi semuanya di kamus ada. Kalau tidak ada kamus Muhammad Yunus, kita pakai Munawir. Ada dua-duanya, mana yang lebih tepat. Jadi 2 kamus ini kita pakai sebagai pedoman utama kita menambah kosakata. Baik, kamus Muhammad Yunus sekali lagi, kamus Muhammad Yunus dipakai di banyak tempat dan mana juga di banyak tempat pesantren. Baik, berikutnya kita lanjut, Bu. Tips latihan. Tips latihan itu ya, Bapak Ibu seperti yang saya bilang tadi dalam bahasa Indonesia, ini juga merupakan kekuatan kita, terutama bagi Bapak Ibu yang baru. Dengan membaca tips latihan, Bapak Ibu yang baru, oh gini. Jadi pada saat diberikan materi, disuruh menerjemahkan Quran, Ibu punya tips.
Tidak hanya sekedar disuruh, tapi tip. Nah, apa tipnya? Pertama, tulis dulu. Banyak peserta kita tadi yang nggak bisa menulis sama sekali. Begitu belajar jasa ini, Pak Ustadz, awalnya saya kritik tulisan saya. Sekarang Alhamdulillah udah bagus. Bu Rida itu tulisan yang paling bagus itu. Tadi awalnya mungkin nggak bisa nulis, tapi sekarang udah bagus tulisannya. Dengan latihan, latihan, dan latihan. Kemudian penggal. Sekali lagi Bapak Ibu penggal. Kenapa harus penggal? Ada 6 huruf yang tidak bisa. Coba tutup dulu Bu Nina. Tutup sebentar Bu Nina. Misalnya kita ambil satu contoh, kata. Nah, saya ambil contoh kata dalam misalnya ya, penggal itu. Jadi saya memahami kenapa kita memenggal ayat. Oh, orang lain juga menggal, bukan itu. Kalau dalam bahasa Indonesia, saya pergi ke pasar. Sudah terpenggal sendiri. Kenapa? Karena hurufnya Latin. Tidak ada aturan huruf Latin, ada yang bisa dipenggal bangga. Tapi dalam Al-Quran ada 6 huruf yang tidak bisa disambung. Alif, Dal, Zal, Ra, Zai, dan Waw. Pada saat kita ketemu kata-kata tarakahum, misalnya di Al-Baqarah ayat, saya contohnya yang simpel aja, di Al-Baqarah ayat watarakahum, misalnya ayat 17. Watarakahum, watarakahum, watarakahum. Seolah kata ini adalah wa satu, tara satu, kahum satu. Kalau kita pedoman kepada penulisan dalam bahasa Indonesia, saya pergi ke pasar. Tetapi karena ra tidak bisa disambung dengan kaf, maka kaf ini miliknya ra. Nah, jadi sini wa ka miliknya ra, bukan miliknya hum. Itu bahasa santai saya. Jadi ka dengan hum itu sebenarnya kata yang terpisah. Makanya kita perlu memisahnya dia. Taraka. Nah, itu makanya perlu kita penggal. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, perlu dipenggal kenapa? Karena ada 6 huruf yang tidak bisa disambung. Itu filosofi penggal-memenggal itu. Ada yang bertanya, karena ada juga masuk sini dulu teman saya, oh kenapa dipenggal-penggal ini? Ini mah ngomong, ini nggak boleh ini penggal Al-Quran. Nah, saya ceritakan seperti ini background-nya. Jadi kita memenggal itu bukan memenggal-menggal, tapi agar kita bisa memahami kata tersebut. Nah, kemudian bila terdapat kata kerja, jadi sudah 4 poin tadi sudah saya uraikan ya, betapa pentingnya 4 poin tadi dalam kata kerja. Kemudian bila terdapat kata benda, nah ada lagi uraiannya. Apa bentuk kata bendanya? Terangkan KBPA kah dia, KBPK kah dia, KBPP kah dia, KB murni kah dia, KB khusus kah dia, dengan semua definisinya. Kemudian subjek kah dia, atau objek kah dia, atau keterangan subjek atau keterangan objek. Kemudian tunggal kah dia, ganda kah dia, jamak kah dia. Kalau ganda biasanya teratur Bapak. Lihat tunggalnya, gandanya tambah A ini aja. Kemudian jika jamak, sebutkan tunggalnya. Nah, itu kita jawab. Kenapa? Karena selalu bentuk tunggal. Kemudian akar kata. Akar kata merupakan kemudahan dalam Al-Quran. Kemudian pola kata kerjanya apa? Karena masing-masing pola dia punya rumus. Kemudian terjemahkan kata benda tersebut. Kemudian yang kelima, bila terdapat huruf bermana, kata ganti, kata tunjuk, dan kata penghubung itu hafal saja. Hafal saja, itu nggak perlu Ibu misalnya nanti halaman sekian nggak perlu lagi. Hafal saja, merupakan vocabulary. Kalau hum, apa kata ganti dari mereka. Kalau kum gimana? Nah, kalau huruf inna, apa tina. Kai bagaimana tina. Itu dihafal saja. Kemudian uraikan kata per kata. Ya sudah dipenggal-penggal. Uraikan, oh taraka ini bentuknya kata pelakunya huwa, akar katanya taraka, polanya fa'ala. Maka dapat Latin, uraikan satu persatu. Kemudian susun sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Nah, itu tips latihan tadi ya. Dengan demikian, kita dalam menguraikan Al-Quran tadi dan mendapat artinya bisa dengan mudah. Lanjut, ya. Kita masuk ke kekuatan berikutnya. Oke, tips latihan tadi ya. Jadi merupakan tanah. Kemudian contoh langsung dalam Al-Quran. Ini juga merupakan kekuatan. Jadi pada saat kita menemukan satu kata kerja, saya tidak pernah mencontohkan sebuah percakapan. Ali menulis nggak ada ya. Kita buka Quran, ayat sekian. Selalu saya katakan ayat sekian. Surat ini, ayat ini. Nggak pernah ada contoh bebas dan sifatnya percakapan. Jadi selalu dalam Al-Quran. Kemudian kita hanya membahas ayat-ayat dalam Al-Quran. Jadi kita tidak pernah bicara yang lain. Itu merupakan kekuatan juga. Sehingga tempat itu hemat sekali.
Kita tidak pernah mengatakan ini perkataan si A, perkataan si B. Jadi langsung dari Al-Quran. Bapak Ibu boleh lihat materi kita, contohnya pasti ayat-ayat aja. Yang mempatahkankah, yang mensukunkankah, pengaruh inikah, pengaruh itukah, semua dalam Al-Quran. Jadi contoh langsung Al-Quran itu merupakan sebuah kekuatan dari metode kita. Nah itu Berina. Tiga tabel kata kerja belakang. Saya merasakan tiga tabel ini betul-betul membantu mengingat seluruh bentuk kata kerja. Apakah dia KKL, apakah dia KKSAD, apakah dia KKP. Itu tanda-tanda jelas sekali Bapak Ibu. Jadi tiga tabel itu jangan Ibu apakan. Jangan dilupakan melihatnya. Kalau perlu tiap hari sampai betul-betul familiar. Sekali lagi Bapak Ibu, tiga tabel ini pada saat awal-awal saya belajar, itu saya taruh di rumah itu sampai 5 tempat. Satu tempatnya di depan pintu keluar, sehingga bisa saya lihat saat saya sedang memakai sepatu. Saya mau keluar pakai sepatu dulu, saya mesti melihat fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alnat, dan seterusnya. Kadang saya baca yufa'ilu, yufa'ilani, yufa'iluna. Saya lihat di tempat pintu keluar. Kemudian di ruang tamu, saya taruh satu, dua. Di kamar saya ada dua. Di kaca satu, di dinding satu. Kemudian di ruang makan satu, 5. Kemudian di mobil satu, Bapak Ibu, di mobil satu. Di tas di mobil. Jadi kalau misalnya macet, saya buka. Kemudian di kantor satu. Di kantor, sebelum saya mengumpulkan anak buah, sebelum saya memberikan pengarahan, saya lihat dulu tabel. Saya melapor sama Allah dulu, ya Allah, aku akan mencari rezeki yang Engkau ridai. Saya izinkan dulu belajar dulu ini. Jadi sebelum saya kerja, saya buka dulu 3 tabel itu. Itu yang saya lakukan setiap harinya. Jadi Bapak Ibu yang belajar, jangan hanya pada saat belajar di Zoom aja baru buka tabel. Lihat tabel. Sehingga apapun polanya dengan gampang, oh ini pola fa'ala, oh ini pola afala. Nah, 3 tabel itu merupakan kekuatan juga. Sekaligus kita rangkum 3 tabel itu. Baik, berikutnya silakan Bu Nina. Escape clause. Escape clause artinya kalau dalam bahasa hukumnya itu exit door ya, pintu keluar. Kalau kita tidak menemukan teori yang lain, maka kita pakai escape clause. Contohnya ini, kata kufarun. Kita apalah artinya? Ternyata kita buka kamus, kafirun. Ternyata dia KBVA. Ketemu kata-kata kufarun kan, ini rumusnya fu'alun, ini bentuknya apa ini? Setelah kita lihat di kamus, oh tunggalnya kafirun. Oh ini KBVA ini. Kita udah tahu rumusnya kan, jadi escape clause, jadi jalan keluarnya. Kita mengatasi hal yang tidak pernah dipelajari dalam materi, ternyata di kamus ada. Kemudian sesuai konteks. Sesuai konteks ini biasanya satu ayat yang pelakunya hiya dan anta. Tunbitu, sepertinya pelakunya anta ini ya. Nah konteksnya ternyata hiya. Nah jadi ini sering, konteks ini sering antara pelaku anta dan hiya. Nah sering Pak Adil selalu menggoyang sini nih. Lihat konteksnya, apa konteksnya? Kalau kita sebutkan misalnya ada satu contoh kita buka ayat misalnya di ayat 60 ya. Nah, kita buat ayat 61. Di situ ada kata-kata yukrid lana mimatun bitul ardu. Kalau tunbitu kita buat pelakunya anta, engkau menumbuhkan engkau dengan bumi bertabrakan jadi ardu di situ kan, maka mau tak mau dia pasti pelakunya hiya. Kenapa? Ardu doma. Itu konteks nanti ya. Nah, itu yang kedua. Jadi sesuai kamus saja, kita pakai kamus. Sesuai kamus itu menurut saya banyak sekali menghemat materi kita. Kita contoh aja kamus yang ada. Apa pola-pola yang ada di kamus. Mau pola fa'ulun kah, mau pola fa'alun kah, mau pola apa, kita baca di kamus saja. Kemudian sesuai konteks tadi, kemudian read only. Nah, read only ini kita hanya membaca. Kenapa basura? Kenapa alimah? Kenapa ja'ala? Kenapa huruf keduanya patah? Kenapa huruf keduanya kasrah? Dan kenapa huruf keduanya doma? Itu kita nggak usah bertanyakan. Sama aja saya bertanya nama Pak Helmi Idianto. Kenapa nggak Helma Idianto? Atau kenapa nggak Helmu Idianto? Helmi Idianto ya sudah, given. Jadi kita read only. Artinya baca saja, terima aja. Jadi kalau misalnya ja'ala, ya ja'alu. Kenapa patah huruf kesadanya? Itu ada di kamus. Read only. Alima, ya'lamu. Read only. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, read only ini membuat jalan keluar juga. Nah, yang ketiga, analisa. Yang keempat, analisa. Kita menganalisa nih. Contoh kata tanazalu. Tanazalu ini apa? Katakan pelakunya anta atau hiya, nggak apa-apa. Tapi polanya apa ini?
Kalau disebut pola fa'ala, oh nggak mungkin pola fa'ala. Kenapa? Kalau pola fa'ala, tanya pasti doma. Tunazzilu, oh tidak memenuhi syarat sebagai pola fa'ala. Berarti apa ini? Oh ini polanya pola apa ya? Yang pasti ada cuman pola fa'ala dan pola tafa'ala. Oh polanya tafa'ala nih. Kalau itu tanya mana nih kok? Tanya satu. Oh aslinya tatanazzalu. Oh tanya hilang satu. Kelola rumus kita. Ta yang dua tadi hilang satu. Contohnya kan bahasa Indonesia sering dikatakan a'agim. A'agim cepat-cepat jadi agim. Nah, biasa ya, jadi lidah. Ini contoh yang kedua, yashakkaku. Yashakkaku kalau pola fa'ala, yushakkiku kan ayatnya. Yushakkiku. Ini kan yashakkaku. Ini pola apa lagi nih ya? Ada tasdik, dua tasdiknya. Oh kalau tasdik ini polanya mau tak mau nih pola tafa'ala. Tetapi mestinya kan ya tashakkaku. Mana pula tanya satu. Oh tanya melebur ke shin. Jadi yashakkaku. Oh gitu ya. Ini maksudnya analisa itu nanti ya. Jadi kita dengan escape clause ini untuk kata-kata yang sulit kita apakan kita analisa. Oh, kita analisa akhirnya kita dapat jawaban. Ada yang tanya menghilang, ada tanya yang melebur nanti ya. Ya, itu yang dimaksud dengan escape clause itu ya. Baik, lanjut berikutnya Bu Nina. Ah, ini kekuatan kita yang berikutnya. Diskusi bersama Pak Habibina Al-Hasani, Bapak Adil Busudin. Nah, pada saat diskusi dengan Pak Adil, saya menemukan pengembangan dari materi. Oh, ternyata belum ada di kamu di materi, tercatat nanti kita sosialisasikan di kelas. Kemudian mempertajam analisa. Mana sebagai pelaku di sini nih? Allah. Kenapa Allah pelakunya? Doma. Ya, dia analisa dipertajam di sini. Kenapa ini jadi objek? Oh, kenapa tak? Nah, itu bersama Pak Adil. Kemudian sosialisasi materi. Saya sangat merasakan sekali Bapak Ibu semuanya dengan Pak Adil. Karena ada di kelas, ulang lagi baca dari depan sampai belakang. Itu berarti ditanya Pak Adil nih, huruf mana yang mematikan, huruf mana yang mempatahkan, huruf mana yang mensukunkan, dan sebagainya. Pola-pola yang ada di kamus, coba baca lagi. Nanti ditanya Pak Adil. Tuh. Dan tadi malam di kelas Ria Montreal itu selalu tuh disuruh baca ulang materi itu. Kenapa? Karena berdiskusi, materi diskusi bersama Pak Adil. Jadi ini merupakan kekuatan kita. Kemudian yang keempat, itu merupakan penghargaan kepada peserta yang tampil. Di peserta yang tampil ditanya Pak Adil itu bukan merupakan sebuah beban Bapak Ibu ya, itu merupakan sebuah penghargaan. Bapak Ibu dihargai dilihat banyak orang, jadi sebuah penghargaan. Penghargaan itu tidak mesti harus dengan benda, ditanya juga penghargaan. Coba Bapak Ibu ya, pulang dari manapun masuk ke rumah. Enggak ditanya orang tua, diam aja orang tua. Kira-kira enak. Ditanya dari mana tadi? Enak ya ditanya, berarti dihargai. Nah jadi pada saat ditanya Pak Ades, sekali lagi rubah mindset Bapak Ibu ya, bukan diuji, tapi dihargai. Yang kelima, sebagai motivasi peserta. Banyak peserta yang bilang ke saya, kalau kita tidak tampil pagi, kapan kita mau belajar? Karena setelah tampil pagi, baru kebuka, oh iya saya harus paham ini, saya harus paham ini, saya harus paham ini. Jadi motivasi peserta juga ada pada saat diskusi bareng Pak Adil ya. Jadi pertanyaan diskusi dengan Pak Adil bukan merupakan sebuah beban, tapi ada sebuah kekuatan bagi kita untuk memperdalam Al-Quran. Baik, berikutnya Bu Nina. Bunga rampai. Nah, bunga rampai ini merupakan tambahan kita juga ya. Tambahan-tambahan materi yang diperlukan. Yang belum ada dalam materi utama, kita selip di bunga rampai nanti. Bunga rampai itu sebenarnya artinya dan lain-lain. Bunga rampai itu kan isi banyak Pak ya. Ada bunga mawar, ada daun pandan, ada macam-macam. Ada minyak yang harum. Di bunga rampai itu istilahnya adalah dan lain-lain. Tambahan materi yang diperlukan. Ada juga pengecualian-pengecualian yang ada nanti. Pola ifta'ala, ternyata ada pola ifta'ala. Ini baru satu pola, nggak ada tempat lain, Bu. Hanya satu atau dua kata, tiga kata yang muncul. Ada beberapa kata yang muncul cuma sekali dalam Al-Quran. Nah, kalau sekali itu, sudah kita gampangkan saja ya. Nah, kemudian hal-hal yang ditemukan dalam proses belajar. Oh, kita menemukan ada lagi nih. Karena Al-Quran itu ada aja yang baru nanti, Pak. Makanya kita belajar Al-Quran itu sampai akhir hayat. Mulai dari Al-Fatihah sampai Qul A'udzu Birabbil Nas, kita bahas semuanya. Kalau sudah selesai semuanya, kalaupun kita dipanggil oleh Allah, kita ridha. Tapi kalau belum selesai, usahakan ya Allah, izinkan saya untuk memahami seluruh ayat-ayat-Mu ya Allah. Karena kami ingin dekat dengan Rasulullah. Karena tingkatan surga itu bagaimana kita memahami Qurannya. Paham satu ayat, bahasa saya,
lantai 1 surga. Paham 2 ayat, lantai 2 surga. Kalau paham semua ayat, tertinggi tempat kita. Nah, tertinggi siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita berharap bertetangga dengan beliau nanti. Makanya juga saya sarankan kepada orang yang pergi haji, Pak Hermansa, Pak Emni Zasril, Bu Mefrita, yang dari KP23, yang berangkat haji usahakan memenggal 1 ayat saja yang ada dalam Al-Quran di sana. Di sana pahalanya 100.000 kali. Kalau 1 ayat sama dengan 100 ayat, 100.000 ayat dibahasnya. Itu bunga rampai. Berikutnya Bu Ina. Zoom. Nah, Bapak Ibu, Zoom. Ini merupakan kekuatan kita juga. Zoom, Bapak Ibu, bebas masuk kapan saja. Mulai jam 4 pagi sampai jam 10 malam. Bebas masuk. Bapak Ibu semuanya, saya pernah tempat Zoom lain, itu nggak bebas masuk. Jamnya jam sekian, tertentu. Tidak bisa bebas masuk. Jamnya diatur. Jam 10 sampai jam 12. Luar itu nggak bisa. Itu bebas masuk. Oke, Bapak Ibu, kapan dia masuk, bebas. Mau masuk jam 8, mau masuk jam 9, tidak ada ibu, bapak yang di-remove oleh Pak Helmi. Yang nggak ada. Pak Helmi tidak akan pernah meremove. Siapa yang masuk, siapapun yang masuk, pasti akan di-admit, diterima. Kemudian, bebas masuk ke kelas mana saja. Bapak Ibu mau masuk ke kelas A, ke kelas B, ke kelas C, silakan. Tapi tetap jaga bahwa kelas utama Bapak Ibu di mana. Itu tetap jaga ya. Nah, itu bebas masuk kelas mana saja. Bapak Ibu tidak akan temukan ini di tempat lain. Lalu ketiga, link tetap. Link kita insya Allah dari sekarang 2-3 tahun terakhir ini tetap nggak pernah dirubah. Pak Zoom bertanya ke saya, Pak Ustadz yang menjual Zoom ini diganti nggak link? Enggak. Kenapa? Peserta saya adalah orang-orang tua semuanya. Siapa? Bukan untuk Jangankan diganti setiap hari. Saya pernah masuk Zoom orang, Bu, tiap hari diganti link, Bu. betul Link guys. YouTube kami masuk kemarin sama masuk hari ini beda link. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu linknya Lah dia boleh ke makan ya Bu Ena nu. tutup Tidak ya. lupa orang itu. Ustaz. Tidak, Femi, tidak. Oke, link tetap. Ini link tetap ini merupakan kekuatan Bapak Ibu. Mungkin Ibu begitu klik link masuk, kayaknya bisa-bisa saja Bu. Saya pernah masuk link orang lain itu tiap hari ganti link Bu. Sampai bingung yang mana link yang terbaru ini. Kalau kita nggak pakai link yang terbaru, Bapak Ibu nggak akan masuk ke Zoom ini. Jadi kita linknya tetap. Kemudian sekali lagi Bapak Ibu, ada saya masuk link tempat lain, itu ada pilihan 3, pilih A, pilih B, pilih C. Itu pucar, ngisi pucar dulu. Nah, jadi kita insya Allah Bapak Ibu klik masuk. Bahkan bisa bertanya di grup, kok masih mutar-mutar saya? Nah, masih bisa. Dulu awal sekali, kenapa link kita tetap? Pada saat awal-awalnya link kita pernah berganti. Maka saya katakan, ibu-ibu tanya, lagi nerangin seperti ini, masih ada yang nanya link. Pak Ustadz, mana linknya? Padahal lagi nerangin kan. Saya itu, gimana caranya supaya ibu-ibu, bapak nggak bertanya lagi, maka kita buatlah linknya tetap. Selalu setiap perpanjangan waktu Zoom, saya minta kepada yang menjual Zoom-nya, tolong linknya tetap. Nah, insya Allah tetap. Jadi itu merupakan kekuatan kita juga. Kemudian proses belajarnya interaktif. Bapak Ibu dengan gampang bertanya, Pak Ustadz, ulang lagi. Bahkan, Pak Ustadz, minggir. Nah, itu tuh kekuatan loh tuh Ibu. Walaupun sepele, coba tempat lain Bu. Nggak bisa Bu, saya pernah masuk Zoom lain, kita di-mute semuanya. Di-mute, selesai dia bicarakan, selesai, udah. Kita hanya menerima informasi setia. Tapi di sini Bapak Ibu bisa bertanya. Pak Ustadz, ulang lagi. Itu Bu Titin itu. Pak Ustadz, minggir. Pak Ustadz, kurang jelas. Pak Ustadz, ganti spidol. Nah, itu tuh merupakan kekuatan kita. Dan saya senang dengan Ibu Bupati, Ibu-Ibu, Bapak-Bapak memperhatikan. Daripada diam aja kan. Bahkan kalau diam 5 menit, saya tanya tuh. Bu Yuli Sabirin, gimana? Bisa paham Bu? Paham. Bu Meda Vera, gimana? Bisa paham? Paham. Itu sekali 5 menit saya usahakan menyapa Bapak Ibu. Ya, supaya masih dalam, tetap dalam belajar. Karena dulu kalau di offline itu, are you follow me? Apakah Bapak Ibu masih bersama saya? Oh yes, katanya dulu ya. Jadi biar terjadi proses belajar interaktif. Baik, berikut. Nah, weakness, kalau kelemahan, saya serahkan kepada Bapak Ibu semuanya. Bagaimana Bapak melihatnya? Oh, ada lemahnya, saya mengakui. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kalau weakness, mungkin kata benda nggak lengkap, tapi itulah konsekuensi dari materi kita yang kita simpelkan. Jadi, saya serahkan kepada peserta semuanya, weakness-nya, kelemahannya di situ.
Tergantung si pandang peserta semuanya. Oke, lanjut kita. Opportunity, peluang kita. Memang peluang kita hanya ada di peserta umum. Karena orang sudah pernah belajar di pondok, menurut saya nggak mau lagi belajar di Arsani. Kenapa? Saya pernah dulu pengalaman ada orang yang mau belajar di kita, kurang lebih 30 orang masuk dia guru pondok, masuk ke kita, udah siap belajar. Begitu saya terangkan KKL, KKSAD, KKP, mereka langsung pulang, bubar. Kami tidak kenal KKL, kami taunya Filmadi, katanya. Ya udah. Jadi peserta yang dari pondok kita nggak mengharapkan. Jadi kita yang harapkan adalah peserta umum yang tidak pernah belajar di pondok, yang tidak pernah mengecap ilmu nafsaraf. Nah, itulah peserta umum kita. Kemudian dari berbagai latar belakang. Bisa jadi seorang direktur, bisa seorang cleaning service, bahkan saya pernah mengajar dulu seorang direktur dengan seorang cleaning service duduk barengan. Nah, saya pikir direkturnya paling paham dulu. Kenapa enggak, Bu? Ternyata anak cleaning service yang lebih cepat paham daripada direkturnya. Itu dari latar belakang yang berbeda. Kemudian dari berbagai belahan dunia. Kita ada peserta kita pernah dari Prancis dulu, pernah dari Jepang dulu, pernah dari Australia, dan saat ini yang konsisten dari Sierra Montreal. Jadi berbagai belahan dunia. Jadi itulah peluang kita. Jadi dari berbagai belahan dunia bisa kita ajarkan. Kemudian thread-nya, saya tidak berani mengatakannya, dikembalikan kepada peserta lagi, gimana hambatannya. Biasanya hambatannya orang awam ya, yang nggak terjadi apa-apa, wah nggak ada Quran bareng. Siapa yang beli Quran tanpa guru, maka siap-siap itu neraka. Itu orang-orang awam ya. Kemudian orang yang sudah lama belajar di pondok itu merupakan kendala ya. Sehingga kita bukan kendala, kita harus meyakinkan kepada mereka metode kita. Nah, maka kemarin salah satu cara saya titik temu antara metode Arsani dengan salah satu metode klasik itu mengatasi yang ini, thread ini ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, silakan berikut Bu Lina. Penutup. Bapak Ibu sekalian, tentunya saya metode Arsani bukanlah metode yang sempurna. Tetap punya kelemahan-kelemahan, tetap punya rintangan-rintangan. Namun bukan berarti kita harus tetap nggak belajar. Awal-awalnya saya merasakan, awal-awalnya dulu kadang-kadang berhenti aja lah. Karena banyak sekali kendala. Tapi dalam perjalanan waktu, Allah sepertinya suruh bangkit lagi. Sampai pertama kali yang membuat saya malas belajar itu kata-kata kada hampir. Kada hampir bahasa akuratnya kata kerja. Dalam bahasa Indonesianya huruf ini kayaknya kata sifat ini. Kok beda ya? Sabar. Dalam Al-Quran kata kerja, dalam bahasa Indonesia kata sifat. Ini gimana lagi nih? Nah, akhirnya saya putuskan, saya kan sedang belajar Quran, bukan belajar bahasa Indonesia. Makanya saya maju terus seperti itu ya. Lebih, fadalah, lebih. Lebih ini bahasa Qurannya kata kerja, tapi bahasa Indonesia kok bukan kata kerja ya. Oke, kalau gitu saya maju terus, saya adalah belajar Al-Quran, bukan belajar bahasa Indonesia. Baik, Ibu, sebagai penutup dari saya buat dua pantun ya. Sepoi-sepoi angin bertiup, menyapa wajah serasa amboi. Belajar Al-Quran kebutuhan hidup, agar bahagia dapat dicapai. Rusa jantan jalan di rimba, mandi di sungai bersama kuda, bermain tali sebelum mandi. Rasa bahagia tidak terkira, dari tua masih berguna. Persembahan ini semoga abadi. Baik Bapak Ibu semuanya, semoga apa yang saya sembahkan kepada Bapak Ibu semuanya ada nilai abadinya. Ibu, Bapak wariskan kepada anak cucu sehingga menjadi pahala yang mengalir kepada kita nantinya walaupun kita sudah Allah panggil. Demikian lebih kurang, mohon maaf apabila hal-hal yang nggak pas, salah kata, salah urai, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang benar, semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kepada Pak Emi Edianto kami kembalikan untuk lanjutkan acara berikutnya sebagai moderator. Silakan Pak Emi. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Karena sudah ada dua pantun dari Pak Ustadz. Saya tambah juga satu lagi. Silakan. Ke pasar membeli kain sutra, tak lupa membeli buah delima. Dengan Al-Hasani Al-Isa terasa. Ilmu ta'arah hidup pun bijak.